Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran sejarah peminatan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerjasama Utara Selatan. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang perang dingin ya. Nah, dalam perang dingin dunia ini menekankan tentang perbedaan ideologi. Nah, setelah perang dingin berakhir, ada sebuah pergeseran paradigma di dunia, tidak hanya secara ideologi, tapi lebih kepada ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang kerjasama Utara Selatan, maka kita akan membahas tentang ekonomis, sesuatu yang bermakna ekonomis, bukan geografis. Gitu. Jadi, konteks Utara Selatan bukan berarti Utara adalah negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara, bukan. Atau negara selatan berada di belahan bumi bagian selatan, bukan. Tapi ini lebih bermakna ekonomis dibandingkan geografis. Nah, utara itu apa sih? Selatan itu apa sih? Nih, kita lihat tabelnya ya. Nih, utara itu adalah penamaan bagi kelompok negara-negara maju. Sedangkan selatan itu adalah penamaan untuk kelompok negara berkembang. Nah, karakter negara maju itu jelas untuk utara adalah pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Nah, sangat tinggi ataupun tinggi gitu ya. Nah, kalau kita bicara kelompok selatan berarti pendapatan per kapitanya rendah. Nah, berbicara tentang penerapan teknologi, untuk negara utara, penerapan teknologinya sangat tinggi. Karena ini hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni begitu. Sedangkan selatan, penerapan teknologinya rendah. Ini juga disebabkan karena kualitas sumber daya manusianya juga rendah. Tapi yang menarik adalah selatan itu kaya akan sumber daya alam. Sedangkan utara minim sumber daya alam. Jadi ini ada semacam kekurangan dan kelebihan gitu ya dari masing-masing kelompok utara maupun selatan. Untuk kelompok utara, infrastruktur merata karena penerapan teknologi tinggi, karena sumber daya manusia sudah berkualitas, ini berimbas kepada infrastruktur yang merata di wilayah negara tersebut. Berbeda dengan selatan, di mana infrastrukturnya tidak merata. Nah, utara itu nantinya akan ditujukan kepada negara dengan ekonomi maju seperti tadi di awal bilang. Nah, negara itu mana saja sih? Amerika Serikat, negara-negara di Eropa Barat, dan juga di Asia Timur. Sedangkan selatan ini nanti akan lebih merujuk kepada negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan, negara-negara di Amerika Latin, dan juga negara di Asia. Tentunya kecuali Selandia Baru dan Australia. Konteks kerjasama Utara Selatan ini adalah konteks bagaimana Utara ingin menanamkan modalnya ke Selatan. Kenapa? Karena secara ekonomi dia lebih tinggi dibandingkan Selatan. Yang kedua adalah Utara mengimpor sumber daya alam ke Selatan. Karena tadi dikatakan karakternya itu negara Utara minim sumber daya alam, sedangkan Selatan kaya akan sumber daya alam. Nah, kemudian setelah Utara mengimpor sumber daya alam ke Selatan, Utara mengolahnya menjadi barang jadi dan dijual kembali ke Selatan. Yang selanjutnya adalah peminjaman modal dari utara ke selatan. Nah, kondisi seperti itu akan berpotensi untuk menjadikan hubungan ketergantungan antara utara dan selatan ini menjadi tidak sehat. Karena utara tergantung kepada selatan karena sumber daya alamnya, sedangkan selatan tergantung kepada utara karena kondisi ekonominya dan juga teknologinya. Nah, untuk supaya potensi ini tidak berkembang lebih lanjut, maka diharapkan negara selatan ini harus memiliki daya tawar yang tinggi agar tidak terkena imbas dari eksploitasi. Nah, disinilah ada peran BND salah satunya termasuk Indonesia di dalamnya, bahwa ketergantungan ini akan diminimalkan dengan adanya dialog utara dan selatan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.